Di balik keheningan puncak yang tertutup salju, tersembunyi kehidupan yang begitu sederhana, keras, sekaligus memikat, tidak mudah, tapi penuh makna. Mereka hidup berdampingan dengan musim. Kali ini Kepo membawa kalian melihat damainya kehidupan di desa yang ada di pegunungan Karakoram. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Pagi ini kabut tipis menyelimuti pegunungan Karakoram. Udara dingin menggigit tulang, namun kehidupan sudah mulai berdenyut di desa-desa kecil di lembah pegunungan. Petani melangkah pelan menyusuri jalan setapak di antara batu dan rumput liar. Di sini tanah tidak mudah ditaklukkan. Ladang-ladang kecil menempel di sisi bukit seperti permadani hijau. Petani di Karakoram hidup dalam kesunyian yang damai. Mereka tidak hanya melawan dingin, tapi juga menjaga warisan leluhur dalam bercocok tanam secara tradisional dan hidup berdampingan dengan lanskap alam pegunungan Karakoram yang ekstrim. Karakoram merupakan daerah pegunungan tinggi di perbatasan antara Pakistan, India, dan Cina. Desa-desa kecil di sini berdiri di lembah-lembah curam di antara jurang dan sungai glasial. Bayangkan, sebuah lembah sunyi yang terjepit di antara tebing-tebing granit menjulang, dengan sungai glasial yang berkilau seperti perak, menciptakan jalur kehidupan di tengah kerasnya bentang alam. Untuk bercocok tanam, petani menanam gandum dan barli di ladang sempit, menggantung di lereng curam. Dari kejauhan, ladang-ladang ini seperti anak tangga bertengger di lereng-lereng curam. Di dalam rumah-rumah sederhana, perempuan menyiapkan teh hangat di tungku tanah liat, mengisi rumah dengan aroma teh. Rumah-rumah desa di Karakoram tampak seperti perpanjangan dari batuan itu sendiri, dibangun dari batu, tanah liat, dan kayu lokal, menyatu secara alami dengan lanskap sekitarnya. Atap datar mereka seringkali menjadi tempat menjemur gandum, apel, atau aprikot yang tumbuh subur di musim panas yang singkat. Di sini musim dingin adalah ujian utama. Suhu bisa turun jauh di bawah nol. Jalan tertutup salju, dan persediaan makanan menjadi penentu hidup. Tapi di balik dingin itu, ada kehangatan tak ternilai. Keluarga yang berkumpul di dalam rumah batu, duduk melingkar di sekitar tungku api, saling bercerita, tertawa, dan bertahan.
Bagi masyarakat di sini, alam bukan sekadar latar. Ia adalah guru, pelindung, dan sumber hidup. Gunung bukan hanya batu, tapi simbol kekuatan dan keteguhan. Sungai bukan hanya air, tapi nadi yang mengalirkan kehidupan. Mereka tinggal di lembah-lembah tersembunyi seperti Hunza, Skardu, dan Baltistan, tempat di mana musim, alam, dan tradisi menjadi penunjuk arah dalam kehidupan. Penduduk lokal yang sebagian besar adalah etnis Wahi dan Balti. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bergantung pada alam, termasuk dalam hal beternak. Beternak di Karakoram bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah bagian dari warisan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Menjadi nadi kehidupan di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Di musim panas, para penggembala menggiring kawanan ternak menuju padang rumput tinggi yang disebut Alpine Pastures, tempat rerumputan tumbuh segar dari salju yang mencair. Musim semi adalah awal dari segalanya. Es perlahan mencair, mengalirkan air segar dari puncak-puncak gunung menuju ladang-ladang yang mulai hijau. Di dunia yang terus bergerak cepat, desa-desa di Karakoram seolah menjadi pengingat bahwa ada cara lain untuk hidup lebih mendalam dan lebih terhubung dengan bumi. Ini bukan kisah kemewahan, ini adalah kisah ketangguhan, kisah tentang mereka yang membangun kehidupan di tempat yang tampak mustahil untuk ditinggali. Di Karakoram, kesunyian berbicara, dan setiap desir angin membawa kisah masa lalu. Menapaki desa-desa terpencil di gugusan Karakoram, ibarat melangkah ke halaman yang hilang dari buku waktu. Disinilah kaki kita seakan menjejak ke masa lampau, saat dunia belum disesaki deru mesin dan kegaduhan kota. Semuanya meluluhkan hati, seakan berkata, inilah kehidupan yang pernah kita rindukan, tapi perlahan terlupakan. Setiap sudut desa menyimpan kenangan indah, seperti lagu masa kecil yang tak lagi bisa kita nyanyikan dengan utuh, namun melodinya tetap membekas di hati. Di sini, waktu berjalan lambat, tapi justru dalam kelambatan itulah kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tak selalu harus dikejar. Kadang ia hanya perlu dikenang dan dihidupkan kembali, meski hanya dalam sejenak perjalanan,